COVID ini ya banyak mengenai orang-orang yang memang secara latar belakang punya komorbid. Ya, komorbid kan faktor penyulitnya ya, seperti obesitas. Nah, jadi yang kemudian merokok. Jadi paru-parunya perokok itu ya tempat yang sangat disukai oleh virus ini. Seperti itu. Tapi kalau kita kembalikan ke bahasa-bahasa saya di sini, Bapak sekalian, bahasa-bahasa saya pakai di sosmed gitu kan. Ya, dalam Islam itu ada, dalam pengobatan Islam ya, ada namanya penyebab penyakit itu akibat terlalu banyaknya lendir. Ya, terlalu banyaknya lendir dalam tubuh. Maka saya beberapa kali udah saya posting gitu. Jadi saya sarankan kepada teman-teman ya, teman-teman yang bekerja di rumah sakit, mungkin yang sekarang masih bertugas aktif katakanlah menangani rumah sakit rujukan atau dimanapun, jangan pernah tinggalkan rempah-rempah ya yang bisa membuang lendir. Yang sudah pernah saya share waktu itu ya, paling sederhana itu ada beberapa resepnya. Kalau yang paling sederhana itu adalah bunga lawang sama kapulaga. Bunga lawang sama kapulaga. Ya, bunga lawang tahu ya? Bunga lawang sama kapulaga. Ya, kemudian atau kalau enggak juga Anda bisa pakai jahe, lengkuas, serai. Nah, itu resep buang lendir tuh. Kenapa? Lendir itu masalah kalau Anda yang kerja di ICU ya. Kan jadi masalah tuh lendir. Nah, pertanyaan lendirnya dari mana gitu kan? Ini yang sering-seringnya itu orang nggak aware gitu kan. Ya lendir yang muncul dari makanan-makanan yang bersifat dingin atau lembab. Ya, salah satunya minyak-minyakan, tepung-tepungan, ya. Kemudian juga makanan-makanan olahan. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu pernah mungkin semoga sudah, tapi mungkin belum ya. Makanan terbaiknya penduduk bumi ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Rasulullah sudah ada di surga gitu kan. Jadi gini. Nabi menyebutkan ada beberapa jenis makanan atau minuman di surga, ya. Ada jahe, ada susu, ada khamar. Coba, di surga itu ada khamar yang tidak memabukkan. Ya, khamar itu kan makanan atau minuman fermentasi. Ya, khamar itu kan dibuat kalau zaman dulu orang buatnya pakai batang kurma dibelah, kemudian masukin air, kemudian dimasukin kurma di situ, dipendam sekian lama, dia jadi fermentasi. Nah, saya sempat baca kemarin di salah satu forwardan dari teman-teman, itu Korea itu salah satunya keberhasilan mereka ya. Saya dapat data dan perbandingan itu juga karena masyarakat Korea itu kan tidak pernah lepas dari makan satu makanan mereka yang namanya kimchi. Kimchi itu kan makanan fermentasi. Ya, kimchi itu makanan fermentasi. Dan sebenarnya kita punya makanan fermentasi di Indonesia. Namanya apa? Tempe. Tempe itu kan fermentasi. Tapi sayangnya bakterinya menderita. Kenapa menderita? Karena digoreng tempenya. Tempenya digoreng, dikasih minyak. Makan pakai coto, ya udah lendir semua jadinya. Gitu. Nggak tahu saya di sana makan cotonya pakai tempe nggak sih? Jadi kalau mungkin secara simpel gitu kan, Bapak Ibu yang bekerja dan nggak bekerja juga, sekarang itu Masya Allah ya, pagi-pagi itu bikin bubur tempe. Saya pernah buat tempe itu, sekarang ada potong-potong dadu kecil-kecil gitu. Kemudian masukin dalam mangkok gitu kan, ya secukupnya aja lah. Lalu taburin madu, kasih garam Pak Bu. Itu coba dimakan pagi-pagi, Masya Allah. Luar biasa itu efeknya ke badan. Mengenyangkan dan menguatkan imun. Kenapa? Kita harus pahami Bapak sekalian bahwa 80% sistem imun kita itu kan adanya di pencernaan. Maka benerin pencernaan. Jangan zaman sekarang ini di saat kondisi kayak begini, jangan lemahkan pencernaan lagi. Kayak mungkin yang minumnya suka masih minuman kemasan gitu kan, atau mungkin minuman tinggi gula, minuman olahan yang tidak sehat, itu Masya Allah Bapak sekalian, efeknya ke badan akan melemahkan. Minum itu tuh, apa tuh namanya, yang jahenya Makassar tuh, sareba, apa ya minuman? Saraba.
Minum saraba, makannya pisang rebus, jangan pakai pisang goreng. Iya kan? Saraba, oh itu Masya Allah sekalian, luar biasa itu. Ya, jadi, tapi sarabanya itu jangan pakai kental manis ya. Pakainya gula aren, pakai madu. Sana kan pakai kental manis itu Pantelosari itu. Pakai santan juga, Dok. Kenapa? Ada pakai santan Wah, juga. pakai santan oke. Santan, coba baca penelitiannya, itu bagus sekali bos sekalian. Asal jangan dipanaskan. Kalau Anda pernah lihat dalam postingan saya namanya Golden Turmeric Latte. Golden Turmeric Latte ini pakai santan. Pakai santan, pakai kunyit. Nanti bisa Anda pakai. Itu salah satu minuman terbaik untuk pencernaan. Jadi santan itu saya pernah share waktu itu pas saya posting ya. Itu luar biasa bosan efeknya. Apalagi santannya Anda apa tuh ya? Postingan saya waktu itu ada makanan di Medan itu. Ada teman saya cerita, jadi beras itu, beras mentah ya, nggak usah dimasak, nggak usah ditanak. Itu direndam sebentar dalam air ya, bersihkan beras organik tentunya, kemudian di blender, dihancurin, terus direndam dalam santan. Nanti dibuat kayak bola-bola apa gitu. Itu makanan terbaik untuk jantung itu, subhanallah. Asal jangan santannya dipanaskan kayak rendang. Ya gitu loh.